Beyond Time, bab 907-908. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Langit menjadi tenang, awan dan kabut menghilang bersama cahaya teleportasi. Di langit, meskipun bulu mata dewa berwajah terfragmentasi itu sedikit berkedip karena kemunculan guru tua ketujuh, entah mengapa, ia tetap tidak membuka matanya. Pada saat itu, ketika jenazah kaisar menghilang dan titik emas yang dibentuk oleh tangan emas meredup, langit kembali normal. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, bagi para ahli dan dewa yang memperhatikan semua sebab dan akibatnya, apa yang terjadi hari ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Hal ini terutama berlaku untuk tangan emas besar yang muncul di akhir. Jelas, tangan itu memiliki hubungan erat dengan kedua orang yang berani tersebut. Meskipun asal-usul tangan ini mungkin dapat ditelusuri, tindakannya tentu telah menimbulkan rasa waspada di antara semua yang menyaksikan. Meskipun pihak lawan tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menerobos batasan ilahi tetapi bersembunyi di balik dua kultivator gila untuk mendekati wajah yang terfragmentasi, serangan mereka selanjutnya mengungkapkan kekuatan yang dahsyat. Mereka adalah seorang kultivator, tetapi bukan seorang kultivator, seorang dewa, tetapi bukan seorang dewa. Ini adalah kemampuan yang belum diketahui, terbentuk dari penggabungan sistem abadi dan sistem dewa dengan beberapa teknik khusus. Meskipun kekuatan tak dikenal ini kuat, mereka terlalu serakah kali ini dan pasti terluka parah. Namun, justru karena keserakahan inilah mereka memperoleh banyak daging dan darah dewa bapa, masa depan tidak pasti. Mereka mungkin adalah kultivator misterius yang sama yang muncul sebelumnya. Orang tak dikenal ini bukanlah kultivator misterius yang membantu ketiga dewa itu. Berbagai macam pemikiran berkecamuk di benak setiap orang. Karena pemahaman mereka berbeda, penilaian mereka pun berbeda. Terlebih lagi, mereka tidak mau berkomunikasi satu sama lain tentang hal ini. Ini adalah soal visi dan kebijaksanaan. Semuanya, kami tidak akan mengantar kalian pergi. Saat pikiran semua orang bergejolak, Dewa Matahari mengangkat kepalanya dan memandang langit di sekitarnya dengan dingin. Begitu suara mereka terdengar, suara itu berubah menjadi kilat surgawi yang terus menyambar. Pada saat berikutnya, berbagai pihak yang telah mengumpulkan indera dan pandangan ilahi mereka di sini bubar satu persatu, sambil menyimpan berbagai pikiran tentang kultivator misterius itu, orang yang tidak dikenal, dan dua orang yang berani itu. Selain itu, karena ketiga dewa tersebut telah berhasil, mereka tentu saja tidak bisa lagi hanya mengamati. Dengan ketiga dewa tersebut mencapai tahap kesempurnaan, kemungkinan akan terjadi perubahan drastis dalam situasi ras-ras kuat Wanggu. Oleh karena itu, mereka harus melakukan persiapan lebih awal. Tak lama kemudian, tanah ini menjadi kosong. Dewa Matahari menoleh dan memandang Dewa Bulan dan Dewa Bintang di sampingnya, hendak berbicara. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi mereka sedikit berubah dan mereka menjadi buram. Dewa Bulan juga merasakannya, tetapi dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Namun, dia juga menghilang dari tempat itu. Dewa Bintang itu terkekeh. Kau cukup berani untuk berteleportasi kembali. Lupakan saja. Lagi pula, kau masih berhutang esensi yang padaku. Saat dia berbicara, penampilan menawan Dewa Bintang berubah menjadi cahaya yang mengalir saat dia melangkah ke kehampaan. Pada saat yang sama, 5.000 km jauhnya, di wilayah luas ras surga mistik bulan api, cahaya teleportasi muncul dari sebuah gunung terpencil. Ia membentuk cincin gemerlap yang menyebar ke segala arah seperti badai. Saat kobaran api menyebar, pegunungan dan vegetasi di sekitarnya dalam radius puluhan kilometer berubah menjadi debu. Tanah pun berubah menjadi tanah hangus. Di tengah tempat ini, sesosok mayat yang hancur berkeping-keping muncul di hadapan kita. Saat muncul, mayat yang hancur itu tak mampu bertahan lagi dan menghilang kembali. Namun, dua sosok terjatuh keluar. Mereka adalah Suking dan Erniu. Langkah kaki Suking tidak stabil dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Wajahnya semakin pucat dan seluruh tubuhnya babak belur. Dengan tekad yang kuat, ia dengan susah payah mengerahkan indera ilahinya dan dengan cepat memeriksa sekelilingnya.
Ketika dia merasakan bahwa aura di sini masih berada di wilayah ras langit mistik bulan api, ekspresi Su King menjadi gelap. Pasti ada sesuatu yang terjadi pada guru. Su King berbicara dengan suara serak. Jawaban ini sudah jelas karena jika Tuan Tua Ketujuh baik-baik saja, dia pasti sudah menyesuaikan teleportasi untuk mereka, membuat mereka berteleportasi ke suatu tempat yang jauh dari surga mistik bulan api. Situasi Erniu juga tidak lebih baik. Tubuhnya penuh lubang dan dia terengah-engah sambil berbaring di tanah. Ketika mendengar itu, dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa, jika sesuatu benar-benar terjadi pada orang tua itu, misalnya jika dia meninggal, maka sebagai kakak tertua, mulai sekarang aku akan menjadi guru ketujuh. Sang kapten terkekeh, tampak acuh tak acuh. Ketika Su King mendengar kata-kata yang penuh pengkhianatan seperti itu, dia secara naluriah melihat sekeliling. Sang kapten juga segera melirik ke sekeliling dengan mata menyipit. Beberapa tarikan napas kemudian, dia berkedip dan menghela napas lega. Sepertinya lelaki tua itu memang tidak ada di dekat sini. Jangan khawatir, orang tua itu sangat berpengalaman, kita tidak perlu cemas. Karena dia memilih untuk bertindak, bagaimana mungkin dia tidak siap? Tenang saja, dia telah melakukan hal-hal yang lebih besar daripada kita, dia tidak akan mati. Su King merasa hal itu masuk akal dan mengangguk. Sang kapten hampir tidak mampu berdiri dan langsung merangkul leher Su King. Matanya dipenuhi kegembiraan dan rasa puas diri. Jadi, bagaimana menurutmu, adik junior? Kali ini, apakah itu sepadan? Su King menarik napas dalam-dalam dan merasakan sekitar 100 tanda samar di tanah kehampaannya. Masing-masing tanda itu adalah otoritas ilahi. Dia masih perlu memahaminya satu persatu sebelum dia bisa mengubah tanda-tanda ilusi ini menjadi nyata, tetapi jalur kultivasinya yang belum pernah terjadi sebelumnya dapat dianggap telah melangkah maju dengan sangat baik berkat hal itu. Panen ini merupakan keberuntungan besar. LR juga meningkatkan kekuatan tempurnya secara eksplosif. Selain itu, terdapat juga jimat ilahi yang terbentuk dari kekuatan alam ilahi di dalam tubuhnya. Benda ini juga merupakan harta karun tertinggi yang mengandung kekuatan yang menakutkan. Begitu kultivasi Su King mencapai titik buntu di nihilitas, benda ini akan seperti pil ilahi. Setelah memurnikannya, jalur kultivasinya akan menjadi lebih lancar. Jika dia menggunakannya setelah mencapai puncak alam akumulasi jiwa, dia bahkan bisa mematahkan belenggu kultivator Wanggu yang tidak memiliki warisan garis keturunan atau keberuntungan dan maju ke alam penguasa. Namun, ini masih bukan penggunaan yang paling berharga dari barang ini. Jika Su King mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mencapai alam penguasa suatu hari nanti dan menggunakan jimat ilahi ini, maka dia akan memiliki peluang tertentu untuk maju secara paksa ke alam Kaisar Agung Semu Abadi. Meskipun kemungkinan yang terakhir sangat kecil, jika dia menyertakan darah dari wajah yang terfragmentasi itu. Jantung Su King berdebar kencang. Dia segera memeriksa kristal ungu itu dan melihat setetes darah emas tersegel di sana. Meskipun darah para dewa berwarna emas, jika dibandingkan dengan setetes darah ini, orang akan menyadari bahwa darah emas para dewa lainnya sama sekali tidak murni. Hanya setetes darah ini yang merupakan darah emas sejati. Darah itu sangat murni. Su King seolah melihat alam semesta di dalamnya. Pada saat yang sama, pikiran Su King bergejolak, dan dalam persepsinya, alam semesta menjadi kabur dan berubah menjadi wajah yang sangat terfragmentasi. Wajah yang terfragmentasi ini tak lain adalah dewa ilahi di langit Wanggu. Meskipun ia telah menutup matanya, karma yang mendalam terbentuk antara Su King dan. Setelah memahami keterkaitan karma, Su King pun mengerti. Dia tahu bahwa darah suci dari wajah yang terfragmentasi itu adalah keberuntungan tingkat tertinggi, tetapi melahapnya akan mendatangkan malapetaka yang mengerikan. Meskipun wajah yang terfragmentasi itu sesekali membuka matanya, ia belum bangun, dan itu hanyalah reaksi naluriah. Jika suatu hari nanti LR benar-benar terbangun, maka segala sesuatu yang memiliki karma akan terlebih dahulu menjadi nutrisi baginya. Namun, bagi Su King, hal ini tidak penting. Karena semua makhluk hidup di benua Wanggu dan penduduk asli sudah terkunci di dalam sangkar dan menjadi makanan bagi makhluk berwajah terfragmentasi itu. Su King berbicara dengan suara rendah. Sepadan. Sang kapten tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata itu dan mengulurkan tangan untuk mengeluarkan jepit rambut Phoenix yang indah yang biasanya digunakan oleh wanita, lalu menyerahkannya kepada Su King. Tepat ketika dia hendak berbicara,
langit menjadi gelap. Tekanan mengerikan datang dari langit, memisahkan waktu dan kehampaan. Hal ini menyebabkan tempat Suking dan Kapten berada menjadi perahu yang sepi, terombang-ambing hebat diterpa badai dahsyat, seolah-olah akan hancur di saat berikutnya. Ketiga orang brengsek itu turun. Hati Suking mencekam. Ekspresinya tampak serius saat ia membungkuk ke langit. Salam, tiga dewa. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Suking berbicara dengan suara rendah tetapi dia tidak terlalu panik, karena dia telah menyadari karma dari wajah yang terfragmentasi setelah menelan darahnya, dan juga memahami keberuntungan atau pantangannya. Sang kapten jelas memahami logika ini dan tampaknya telah melakukan persiapan lain. Karena itu, dia batuk dan sama sekali tidak gugup. Dia bahkan menyapa ketiga dewa dan hendak berbicara. Namun, saat ini, Dewa Matahari menatap Suking dan Erniu dengan dingin. Dengan sekali pandang dari mereka, tubuh Suking dan Erniu bergetar. Niat pemusnahan menyebar ke seluruh tubuh mereka dan hidup mereka akan segera berakhir. Seolah-olah kekuatan ini tidak dapat mentolerir perlawanan atau penolakan. Namun, pada saat berikutnya, kekuatan mengerikan muncul di tubuh mereka, menyebabkan niat pemusnahan itu terhenti. Darah dari wajah yang terfragmentasi yang mereka telan memiliki kualitas tertinggi. Dibandingkan dengan Dewa Matahari, itu seperti membandingkan es berusia ribuan tahun dengan air biasa. Namun, pada akhirnya es yang ada terlalu sedikit, dan airnya tak terbatas. Pergerakan ombak di laut secara alami dapat menghancurkan sedikit es tersebut. Pada saat kritis ini, Dewa Bintang hendak mengangkat tangannya, tetapi sang kapten meneriakkan kata-kata mengejutkan dengan sekuat tenaga. Istri Bulan, Nyonya. Begitu kata-kata itu terucap, warna dunia berubah. Dewa Bintang berkedip dan secercah kemarahan yang jarang terlihat muncul di matanya. Niat untuk memusnahkan seketika melonjak, tetapi pada saat itu, Dewa Bulan justru melangkah maju. Dengan langkah ini, kekuatan ilahi yang menakjubkan menyebar dari tubuhnya dan menghalangi kekuatan Dewa Matahari. Setelah itu, Dewa Bulan menatap Erniu tanpa ekspresi. Suking juga terkejut. Dia mengira kapten masih memiliki rencana cadangan, tetapi dia tidak menyangka akan seperti ini. Adapun sang kapten, dia masih berteriak-teriak. Istrinya, Niu, menyadari kesalahannya. Suking memasang ekspresi aneh. Mendengar kapten memanggilnya Niu, dia hampir merinding. Namun, sang kapten jelas tidak peduli dengan hal-hal itu. Pada saat itu, matanya tampak tergila-gila dan wajahnya dipenuhi rasa cinta. Istriku, tahukah kau bahwa aku datang ke dunia ini dan melakukan semua hal ini agar aku bisa berdiri di hadapanmu lagi seperti di kehidupan sebelumnya? Aku tak peduli soal hidup dan mati, kegilaan, atau apapun, karena aku memiliki cinta di hatiku. Itu karena aku masih Niu yang sama, yang rela mengorbankan segalanya demi cinta. Di kehidupan saya sebelumnya, saya tidak menghargainya. Di kehidupan ini, terlepas dari apakah surga memberi saya kesempatan ini atau tidak, saya harus berjuang untuk hak berdiri di hadapan Anda. Untuk ini, saya secara khusus menggunakan emas mistik berusia 10.000 tahun dengan kristal abadi dan bantuan adik laki-laki saya untuk menempa 2 jepit rambut Phoenix bersama-sama. Kami ingin memberikannya kepada orang-orang yang kami cintai. Moon, terimalah jepit rambut Phoenixku, mari kita berbaikan. Setelah mengatakan itu, sang kapten mengeluarkan jepit rambut Phoenix yang persis sama dengan yang telah ia berikan kepada Suking sebelumnya. Kemudian, dengan gemetar ia terbang ke langit. Kepalanya tertunduk dan dia tidak berani menatap ekspresi Dewa Bulan secara langsung, seolah-olah dia takut akan melihat penolakan dan sikap dingin. Suking mulai merasa jengkel. Namun karena menyangkut keselamatan mereka, dia hanya bisa diam-diam menyaksikan pengakuan sang kapten. Detik berikutnya, dia menangkap pandangan sang kapten. Suking sangat akrab dengan sang kapten. Dia langsung mengerti maksud tatapan itu dan juga teringat akan jepit rambut Phoenix yang diberikan pihak lain kepadanya sebelumnya. Jika ini terjadi di waktu lain, dia pasti akan menolak. Tapi sekarang, Suking menghela napas dalam hati dan mengangkat kepalanya untuk menatap Dewa Bintang. Dia menguatkan diri dan berbicara. Dewa tertinggi bintang api, aku telah menyiapkan hadiah saat aku datang. Setelah 15 menit, sosok Suking dan sang kapten semakin menjauh dari tanah hangus yang terbentuk akibat kekuatan teleportasi yang dahsyat. Pada akhirnya, ketiga dewa itu tetap secara diam-diam menyetujui kepergian mereka.
mengenai daging dan darah dari wajah yang terfragmentasi, meskipun mereka tahu bahwa itu adalah harta karun tertinggi yang tak tertandingi dan sangat bermanfaat bagi mereka, seperti yang dianalisis oleh Suking, mereka tahu akan karma besar yang akan menimpa mereka. Ramalan ini dianggap tabu. Mereka tentu saja tidak ingin ternoda oleh karma seperti itu ketika mereka telah mencapai kesempurnaan dan dapat maju ke tingkat ilahi di masa depan. Lagi pula, mereka adalah dewa. Wanggu adalah nutrisi bagi wajah yang terfragmentasi dan ditakdirkan untuk dimangsa di masa depan. Namun, mereka tidak akan dimangsa. Adapun sisa belenggu terakhir, itu juga diputus oleh Kaisar Utara. Sejak saat itu, mereka sudah menjadi bagian dari garis keturunan dewa sejati. Sekalipun Wanggu menghilang, mereka dapat terus mengikuti wajah yang terfragmentasi dan menjadi dewa bawahannya. Tentu saja, mereka juga punya pilihan lain. Misalnya, mereka bisa membunuh Suking dan Erniu, mengambil kembali darah dewa ayah mereka dan mempersembahkannya sebagai kurban. Oleh karena itu, ketika sosok Suking dan Erniu pergi, mata dewa matahari di langit tetap dingin dan muram. Niat membunuh mereka masih ada. Bagaimana pendapat kalian tentang banteng gila ini? Dewa matahari berbicara dengan tenang. Tatapan mereka menyapu dewa bulan dan dewa bintang sebelum akhirnya tertuju pada dewa bulan. Dewa bulan tetap diam dan memandang ke kejauhan. Tak seorang pun tahu apa yang dipikirkannya. Adapun jepit rambut Phoenix yang melayang di depannya, dia bahkan sepertinya tidak meliriknya. Namun, dewa bintang tersenyum sambil memainkan jepit rambut Phoenix lainnya di tangannya. Kedua orang ini pada akhirnya sedikit banyak membantu kita, dan terlebih lagi, kemunculan mereka berada dalam pengetahuan kita yang maha tahu. Hanya saja banteng gila itu menghalangi pengetahuan kita yang maha tahu pada kejadian setelahnya. 1. Mereka cukup menarik, mungkin bukan ide buruk untuk menjalin hubungan baik. Begitu Dewa Bintang berbicara, Dewa Matahari mengerutkan kening. Tidak masalah jika itu Moon Flame, tapi Star Flame, kau dan sampah mayat hidup di samping banteng gila itu. Sebelum mereka selesai berbicara, mata Dewa Bintang tiba-tiba menjadi dingin dan menyela mereka. Suaranya pun menjadi dingin. Namanya Suking. Dia bukan mayat hidup atau sampah masyarakat. Dewa Matahari menyipitkan mata dan hendak berbicara lagi ketika Dewa Bulan berbicara dengan dingin. Jangan ucapkan kata-kata yang tidak berguna. Jika kau ingin membunuh pencuri itu, serang saja. Dengan kemahatauanmu, kau secara alami akan dapat melihat hasilnya. Setelah itu, tubuh Dewa Bulan menjadi buram dan dia menghilang. Jepit rambut berbentuk Phoenix di depannya juga menghilang. Ketika Dewa Matahari melihat ini, mereka terdiam. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kemahatauan mereka memang dapat melihat hasilnya, tetapi hasilnya selalu berubah. Ini karena dia tidak dapat melihat tindakan apa yang akan diambil oleh Dewa Bulan dan Dewa Bintang. Pada saat yang sama, dia juga tidak dapat melihat tangan emas besar yang sebelumnya ada di sana. Jelas, pihak lain memiliki beberapa ilmu rahasia untuk menghalangi kemahatauan tersebut. Dengan demikian, hasilnya tidak pasti. Adapun Dewa Bintang, tatapannya dipenuhi makna mendalam saat dia memandang Dewa Matahari yang diam. Bukankah hasilnya sudah ditentukan setelah orang itu membantu? Lagi pula, tuan mereka juga ada di sini. Suara Dewa Bintang bergema dan dia tidak mengatakan apapun lagi. Tubuhnya menjadi buram dan menghilang dari tempat itu. Namun, ada sebuah kalimat yang bergema bersama angin. Sekali lagi, izinkan saya mengulangi. Dia bukan mayat hidup atau sampah masyarakat. Namanya Suking. Di langit, hanya Dewa Matahari yang berdiri. Setelah sekian lama, mereka menggelengkan kepala. Para dewa tidak memiliki emosi, tetapi kalian berdua. Dewa Matahari menghela napas pelan. Mereka tahu bahwa meskipun mereka bertiga telah bergabung dengan garis keturunan dewa, pada akhirnya mereka berbeda dari dewa-dewa alam dalam hal asal-usul. Sama seperti Dewi Merah yang memiliki emosi. Satu-satunya perbedaan adalah seberapa banyak kemahatauan, siapa yang benar-benar bisa mengetahui segalanya. Dewa Matahari memejamkan mata dan tubuh mereka lenyap ke langit. Pada saat yang sama, 100.000 kaki jauhnya, Suking dan Erniu, yang berjalan semakin cepat, meningkatkan kecepatan mereka lagi hingga mereka terbang dan berubah menjadi berkas cahaya. Mereka terbang selama 3 hari sebelum mendarat di sebuah gunung kecil. Suking segera memeriksa sekelilingnya dan menatap langit. Pada saat ini, ketegangan di hatinya sedikit mereda.
Meskipun dia yakin ada karma dalam darah wajah yang terfragmentasi itu, dia juga percaya bahwa tuannya tidak akan meninggalkan mereka di sini tanpa tujuan apapun. Dia dan Kapten telah berusaha sebaik mungkin dengan Dewa Bulan dan Dewa Bintang. Namun, pada akhirnya, hasilnya masih belum diketahui. Baru sekarang dia yakin bahwa ketiga dewa itu benar-benar telah membebaskan mereka. Sekarang seharusnya sudah baik-baik saja. Orang tua itu terlalu tidak bertanggung jawab untuk meninggalkan kita di sini. Jika bukan karena kemampuan hebatku dan hubungan King kecil dengan rubah genit itu, kita pasti sudah tamat kali ini. Sang kapten menghela napas lega dan berpikir dalam hati. Namun, secara lahiriah, ia tidak akan menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, ia mengangkat dagunya dengan ekspresi bangga. Adikku, bagaimana? Apakah kamu yakin? Namun, kata-katamu saat memberikan jepit rambut Phoenix tadi terlalu kaku, terutama caramu menyapanya. Seperti sepotong kayu. Kamu harus belajar sungguh-sungguh denganku tentang poin ini. Kamu harus menyertakan emosi dan membuat pihak lain merasa bahwa kamu adalah pemuda bersemangat yang bisa berjalan ke ujung dunia demi cinta. Ayo, biar kuajari. Ucapkan seperti ini, kekasihku, satu-satunya bintang kecil yang kucintai. Ayo, ucapkan sekali saja agar kau bisa menggunakannya nanti. Begitu kapten berbicara, Su King langsung teringat kapten yang menyebut dirinya Niu Niu. Ekspresinya tampak aneh dan bulu kuduknya merinding. Melihat penolakan Su King, sang kapten tidak terlalu memikirkannya. King kecil, kamu masih terlalu kurang berpengalaman. Dulu, aku memanggil kakak iparmu Little Moon dan dia memanggilku Niu sayang. Masa itu, Su King terbatuk. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Melihat kapten hendak melanjutkan, dia menyela ucapan kapten yang sedang mabuk itu. Kakak tertua, guru tampaknya telah mengambil 2 potongan besar daging wajah yang terfragmentasi. Kata-kata Su King sangat berpengaruh bagi sang kapten. Begitu mendengarnya, ia langsung tersadar, matanya berbinar penuh intensitas. Benar, aku juga menyadarinya. Tidak, kita harus segera kembali ke wilayah manusia dan membuat keributan dengan orang tua itu untuk berusaha mendapatkan beberapa bagian. Membuat keributan mungkin tidak akan efektif. Mengapa kita tidak memikirkan cara untuk membujuknya? Su King berkedip. Ketika sang kapten mendengar ini, dia merasa bahwa itu masuk akal, jadi dia mulai merenungkan rencana masing-masing untuk membujuk tuan tua ketujuh. Melihat sang kapten telah kembali normal, telinga Su King akhirnya tenang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah umat manusia. Sosok Sichuan dan semua orang di wilayah ibu kota Kekaisaran Agung muncul dalam pikirannya. Saatnya kembali. Kali ini, dia dan sang kapten tidak keluar lama, tetapi terlalu banyak hal telah terjadi. Sekarang setelah semuanya berakhir, keinginan mereka untuk kembali menjadi sangat kuat. Namun, sebelum kembali, dia masih memiliki satu hal lagi yang harus diselesaikan. Ini juga merupakan alasan awal mengapa dia datang ke Flame Moon Mystic. Perlombaan surga. Awalnya, hal ini akan menjadi mustahil karena dia telah memperoleh darah dari wajah yang terfragmentasi. Namun, sikap ketiga dewa tersebut kini memberikan harapan kembali pada hal ini. Saat memikirkan hal ini, mata Su King berbinar. Surga mistik agung. Pada akhirnya, secara nama, ini tetaplah perburuan agung ras surga mistik bulan api. Pada segmen pertama, Su King menduduki peringkat pertama. Di segmen kedua, di wilayah pegunungan dan lautan, Su King, yang telah memperoleh Jiuli, masih menekan semua orang dan menjadi yang pertama. Adapun segmen ketiga di alam ilahi, meskipun segala macam hal terjadi, terlepas dari apakah itu Tian Mozi, Tuo Shi-san, atau Francis Huang, jika Su King mengatakan bahwa dialah yang pertama, mereka mungkin tidak akan berani memperebutkannya. Hanya Flame Mistik yang mungkin tidak yakin. Tidak apa-apa, jika dia tidak mau, pukul saja dia sampai dia yakin. Saat memikirkan hal ini, kilatan dingin muncul di mata Su King. Dia tidak terlalu memperhatikan ahli sihir api di alam ilahi. Dia bertanya-tanya apakah pihak lain telah berhasil mencapai akumulasi jiwa. Jika dia tidak mencapai akumulasi jiwa, Su King yakin bahwa dia bisa menekannya hanya dengan mengangkat tangannya. Sekalipun dia berada di alam pengumpulan jiwa, selama itu masih satu dunia, Su King merasa bahwa dia bisa mengalahkan wanita itu dengan kekuatan tempurnya saat ini. Oleh karena itu,
Setelah ia menyampaikan apa yang dipikirkannya kepada kapten, kapten terdiam sejenak dan setuju. Meskipun perjalanan ini berbahaya, itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, untuk mencegah kecelakaan, mereka berdua menyiapkan beberapa metode pelarian, termasuk beberapa bulu teleportasi yang tersisa. Meskipun bulu-bulu ini belum dimurnikan, keduanya kini memiliki darah wajah yang terfragmentasi di dalam tubuh mereka. Jika mereka memurnikan bulu-bulu ini, kekuatan mereka akan luar biasa. Selain itu, jenazah kaisar juga merupakan kartu truf mereka. Meskipun jenazah kaisar hancur, bagaimanapun juga itu adalah jenazah kaisar utara. Namun, apa yang telah mereka lakukan sebelumnya terlalu berat, sehingga seberapapun banyak persiapan yang mereka lakukan, mustahil untuk membuat mereka merasa nyaman. Untungnya, ini adalah ras surga mistik bulan api. Selama ketiga dewa itu tidak memiliki niat membunuh terhadap mereka, bahkan jika dewa-dewa lain memiliki keserakahan, mereka tidak akan berani datang ke sini dengan gegabah saat ini. Begitu saja, waktu berlalu. Tak lama kemudian, 1 bulan pun berlalu. Pada bulan ini, ras-ras kuat Wanggu semuanya siaga menghadapi surga mistik bulan api. Mereka juga bersiap untuk berperang, mempersiapkan diri menghadapi perubahan yang mungkin terjadi di masa depan. Dan dengan berakhirnya perburuan agung, upacara perlombaan surga mistik bulan api dinyatakan dibuka. Hal ini selalu terjadi setiap kali perburuan agung selesai. Semua kultivator yang memiliki peringkat akan diberi hadiah. Kali ini, karena ketiga dewa telah naik tingkat, upacara besar yang diadakan bahkan lebih megah. Adapun lokasinya, itu adalah kota suci Gunung Ilahi. Ketiga hakim tiba dan para ahli dari perlombaan itu kembali. Adapun Su King dan sang kapten, ketika upacara agung dimulai, mantra dan ilmu sihir naik ke udara, membentuk pertanda baik yang memenuhi langit saat mereka dengan tenang tiba di kota suci. Terdengar suara dentuman terus-menerus, seperti kilat surgawi yang meledak di langit. Di antara pertanda baik itu, terdapat gambar-gambar binatang suci, bunga-bunga yang mempesona, dan sosok dewa perang. Diiringi oleh aura para anggota klan yang tak terhitung jumlahnya, mereka membentuk momentum yang luas dan menakjubkan di langit. Namun, hampir tidak ada yang menyadari bahwa di atas tanda-tanda keberuntungan yang menjulang ke udara itu, di langit berbintang tak terbatas di luar batasan ilahi, ratusan bintang yang pernah dilihat Su King saat itu sedang mendekat. Ternyata itu adalah meteorit, masing-masing dihiasi dengan banyak sekali prasasti rune yang memancarkan aura kuno dan kehadiran yang menakutkan. Ketika mereka mendekati Wanggu, mereka menghindari area di mana wajah yang terfragmentasi itu berada dan menyembunyikan diri, tidak memancarkan aura apapun. Terlepas dari apakah itu dengan kesadaran ilahi atau mata telanjang, sangat sulit untuk mendeteksi mereka sama sekali. Sesaat kemudian, mereka menembus batasan ilahi yang hanya mengizinkan masuk tetapi tidak keluar dan diam-diam mendarat di berbagai tempat di Wanggu. Salah satu dari mereka mendarat di sebuah gunung terpencil di daerah antara ras surga mistik bulan api dan ras manusia. Gunung itu seketika berubah menjadi abu dan lenyap. Sebuah lubang sedalam 10.000 kaki muncul di tempat puncak gunung itu dulu berada. Gelombang udara dingin menyebar dari lubang itu. Saat lingkungan sekitar menjadi dingin, beberapa suara terdengar. Aku akhirnya kembali. Dunia yang tandus, ki spiritual yang tipis, invasi aura ilahi yang selalu hadir. Tempat ini memang merupakan tanah tandus legendaris yang ditinggalkan oleh tanah suci kita.